Saya pakai kacamata dan saya berjerawat dan saya pakai kawat gigi dan saya dibilang Betty Lavea. Nama saya Rahel. Buat saya masa sekolah adalah masa yang paling saya tidak suka, karena masa-masa sekolah itu saya sulit bergaul, saya orang yang minder, dan saya nggak punya teman. Puncaknya saat kelas 3 SMA itu saya sama sekali nggak punya teman di dalam kelas, dan itu membuat masa-masa nggak ada guru itu buat orang lain adalah masa-masa yang paling menyenangkan karena bisa bebas, bisa ngobrol. Tapi buat saya itu adalah masa-masa yang saya paling nggak suka gitu. Saya selalu berharap ada guru di dalam kelas. Kenapa? Karena saya nggak bisa bergaul dengan kelompok manapun dan saya selalu sendirian. Dan akhirnya untuk menutupi bahwa saya itu nggak bisa bergaul, saya malu kalau ketahuan bahwa saya itu sendiri dan saya nggak punya teman. Saya selalu pura-pura tidur di dalam kelas dan itu membuat mereka mencap dan menulis di dalam yearbook bahwa saya adalah putri tertidur. Selepas SMA, saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya, dan itu membuat saya menjadi pribadi yang berbeda. Saya menjadi orang yang mudah untuk bergaul, saya punya banyak teman, dan saya juga berprestasi di kuliah. Sampai di satu titik Tuhan buat itu semua hilang gitu. Tiba-tiba saya nggak memiliki itu semua lagi, dan di situ saya baru menyadari ternyata selama ini saya menjadi percaya diri bukan karena saya mengerti kebenarannya, tapi karena saya memiliki apa yang dulu saya tidak punya, dan saya kembali menjadi orang yang seperti dulu lagi. Di situ Tuhan singkapkan bahwa ternyata saya menaruh keberhargaan saya bukan sama Tuhan, tapi saya menaruh keberhargaan saya sama apa kata orang dan pada prestasi saya. Sehingga ketika itu semua hilang, saya kembali menjadi orang yang merasa gak berharga. Saya bersyukur bahwa Tuhan memproses saya, proses demi proses, lewat komunitas, lewat keintiman sama Tuhan, lewat PDA, saya menemukan bahwa saya berharga karena siapa saya di matanya Tuhan, dan bahwa Tuhan menaruh misi, menaruh panggilan dalam hidup saya, dan saya mau jadi orang yang terus belajar, yang terus Tuhan proses sampai saya memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup saya. Bagaimana dengan Anda? Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, saya tidak tahu dengan saudara hari-hari ini, tetapi saya hari-hari ini mengalami hari-hari yang menggairahkan dengan Tuhan. Dan sepanjang kekristenan saya tidak pernah mengalami hari-hari seperti hari ini, di mana saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat, dan rasanya ada, wow, nggak pengen kemana-mana saudara. Kalau saudara bertemu dengan hadirat Tuhan, hidupmu nggak akan pernah sama lagi. Tapi sebelum nanti kita dengarkan firman Tuhan, sepanjang bulan, mulai dari minggu yang lalu saudara, 15 Juni sampai 15 Juli, kita area Barat mengadakan puasa korporat selama 30 hari. Di dalam puasa ini kita rindu yang pertama, Tuhan mereveal dalam hidup kita ada sisi-sisi gelap, hal-hal yang membuat kita nggak bisa breakthrough dalam hidup kita. Saya bersyukur beberapa hari yang lalu Tuhan menyingkapkan ada hal-hal trauma-trauma dalam hidup saya, dan saya mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, dan wow, itu lebih dari apapun saudara. Dan juga di bulan kita berpuasa ini juga saudara, kita mau berdoa bukan hanya buat Indonesia, tetapi buat bangsa-bangsa. Dan saya percaya ketika kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan, Roh Tuhan membuat kita melihat keluar, melihat kepada bangsa-bangsa. Beberapa hari yang lalu di dalam doa saya, tiba-tiba Tuhan menaruh Turki dalam hati saya, dan saya menangis. Saya berkata, Tuhan, saya rindu Tuhan melihat revival yang Tuhan kerjakan. Apa yang Tuhan kerjakan di Turki, Tuhan lakukan lagi Tuhan, buat 7 gereja di sana. Ada hal yang dahsyat yang Tuhan akan kerjakan. Dan saya percaya ada hal-hal yang luar biasa. Kalau saya cerita sama saudara, hari-hari ini Tuhan mengerjakan hal-hal yang di luar apa yang saya bisa pikir dan bayangkan. Tapi hari ini saudara, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya percaya kita perlu buka hati kita. Kita perlu haus akan Tuhan. Tapi Tuhan mengingatkan satu pesan seperti ini. Yesus adalah keturunan Yehuda. Yehuda lahir dari seorang wanita namanya Lea. Karena Lea tidak dicintai dan Tuhan membuka kandungannya. Bukan hanya satu, tetapi Yehuda adalah anak yang keempat dan terakhir.
Saudara, anak yang keempat, angka 4 di dalam bahasa Ibrani artinya pintu. Saya percaya Yehuda arti namanya adalah Allah yang terpuji. Sebab aku akan bersyukur sekali lagi kepada Tuhan, kata Lea ketika Yehuda lahir. Apa yang Tuhan katakan, saudara? Ketika engkau mulai memuji Tuhan, apapun situasimu, hal yang terakhir yang kau lakukan, ketika engkau memuji Tuhan, engkau akan melihat tahun ini pintu-pintu akan terbuka dalam hidup saudara. Ketika Paulus dan Silas di dalam penjara, mereka mulai memuji Tuhan. Semua pintu penjara itu terbuka, bukan hanya Paulus dan Silas, tetapi semua orang yang ada di dalam penjara itu. Dan saya berdoa, saudara, bukan hanya ketika kau memuji Tuhan, bukan hanya hidupmu, tetapi seluruh keluargamu akan mengalami transformasi oleh Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya menerima kabar pagi-pagi, tante kakak mama saya yang paling gede tiba-tiba jatuh muntah darah pagi-pagi, saudara. Saya tahu Tuhan punya rencana. Dan hari itu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hari itu juga mama saya bisa melayani. Tante saya punya mama mertua sudah koma sekian lama, nggak mati-mati, saudara. Mama udah nggak sadar orang. Mama saya berdoa, beritakan Yesus. Dia menangis dan dia dipanggil Tuhan beberapa hari berikutnya. Tuhan memberi kesempatan di akhir hidupnya untuk dia mengenal Tuhan. Saya melihat ada banyak pintu kesempatan yang Tuhan buka. Hari Senin ini kami akan melayani satu orang bapak usia 82 tahun sakit kerasukan roh jahat di daerah Green Garden. Dan dia punya 4 orang anak, keluarga besar, saudara. Ketika kita penuh Roh Kudus, kita akan menjala banyak ikan. Ketika kita mulai memuji Tuhan, dikatakan di Mazmur 76 ayat yang kedua, nama Tuhan terkenal di Yehuda. Kenapa? Karena di Yehuda ada puji-pujian. Ketika saudara mulai memuji Tuhan, nama Tuhan akan terkenal. Hari ini saudara, kita akan dilayani salah satu keluarga dekat kita. Dan saya percaya ada sesuatu yang kebetulan, saudara. Ketika saya menyusun TikTok sama Kak Seno, siapa yang jadi pembicara, ini bulan yang paling banyak perubahan. Dalam satu hari bergeser, berganti, bergeser, berganti. Tetapi saya percaya Tuhan punya pesan buat setiap kita hari ini. Ketika kita membuka hati kita, izinkan Roh Kudus menjamah kita. Dan ketika saudara berjumpa dengan Roh Kudus, saudara tidak akan pernah sama lagi. Saudara haus? Saudara tahukah puji-pujian kita menarik hadirat Allah bekerja? Jadi saya mau saudara ketika nanti saya sampaikan, siapa akan menyampaikan firman, saudara bangkit berdiri dan mulai memuji Tuhan, mulai bersyukur, dan kau berkata, Tuhan, aku percaya hari ini kau akan melakukan hal yang besar di dalam kehidupanku. Kalau saudara percaya, katakan amin. Amin. Saudara, wow, saya hari-hari merasakan ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita. Dan saya sangat percaya tahun ini akan menjadi musim yang baru. Tahun di mana Tuhan merestorasi hidup saudara. Tahun di mana Tuhan merefresh hidup saudara. Tahun di mana Tuhan merepair hidup saudara. Tahun di mana saudara akan mengalami tahun-tahun yang tidak pernah saudara alami sebelumnya. Saya undang saudara kita Elton dan Nila akan translate buat kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, saya mau kalau kita tepuk tangan, ada orang tepuk tangan ya biasa. Saudara, kalau tepuk nyamuk aja saudara perlu fokus dan lakukan dengan segenap hati saudara. Kita bertepuk tangan kepada Tuhan kita, Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan hidup kita. Pastikan sebelum Elton menyampaikan firman Tuhan, the best tepuk tangan yang saudara bisa berikan. Okay, I got to catch myself not to translate bahasa. It confuses people. Saya harus berusaha untuk nggak terjemahin ke bahasa Indonesia karena itu membingungkan orang-orang. I've been in Indonesia for 5 years already, almost. Saya sudah di Indonesia hampir sudah 5 tahun. I can't converse in bahasa fully yet. Saya belum bisa berbicara dengan lancar dalam bahasa Indonesia. But I'm not too bad at the moment. Tapi nggak
nggak terlalu parah lah ya. But my Comcel disagrees. Tapi anak-anak yang bisa saya selalu tidak setuju dengan hal itu. So I'm a DC leader in TCC Saya ada satu orang ketua Komsel di TCC for about 3 years already. selama 3 tahun. I come from Australia. Saya datangnya dari Australia. I was also leading Comcel in the youth group in Australia. Saya juga menjadi pemimpin dari Komsel di Australia di young adults. Youth itu pemuda. When I reached young adults, I became a young adults leader and then eventually a young adults pastor. Untuk dewasa muda di Australia saya menjadi pemimpin dan kemudian menjadi pastor atau pendeta dari kaum muda itu. But let me tell you something. I prefer to be a Comcel leader. Tapi saya akan coba kasih tahu kalau saya sebenarnya lebih suka jadi pemimpin Komsel. Because a Comcel leader is much more challenging. Jadi Komsel leader itu lebih challenging atau lebih menantang. So for all the DCLs, I encourage you to keep on fighting. Untuk semua DCL, saya encourage untuk semuanya untuk tetap semangat. As a pastor, you're surrounded by very capable people. Sebagai seorang pastor, kamu punyain sekeliling oleh orang-orang yang benar-benar punya memberi kemampuan. And then, and they are mature Christians. Dan mereka adalah umat Kristen yang dewasa. But in Comcel, Tapi di Komsel, they are not as mature. mereka tidak begitu dewasa, belum sampai ke dewasaannya. Not so easy to deal with Tidak sometimes. begitu gampang untuk melaluinya kadang-kadang. And it really grows my patience, Dan mereka benar-benar menumbuhkan kesabaran di dalam hidup saya, it grows my grace, menumbuhkan kasih karunia di dalam hidup saya, and also expand your love. dan mengembangkan cintanya dalam hidup kita. So don't look down on DCLs. Jangan meremehkan para DCL. They are doing the hardest work in the church. Mereka ketua Komsel itu melakukan hal yang tersulit di dalam gereja ini. Now, while we were worshiping, and it was a great time of worship today, Waktu kita sedang worship tadi, dan itu adalah waktu yang indah sekali, waktu worship. let's encourage the worship leader. Oke, kita tepuk tangan untuk ini. During the worship, God gave me kind of like a vision. Waktu worship tadi, Tuhan berikan satu visi ke dalam saya. I saw a little boat in the big ocean. Saya melihat satu perahu kecil di tengah-tengah samudra. And over time, a great storm approached. Dan ada badai yang besar yang datang. And the boat was thrown left and right by the storm and the waves. Dan perahu kecil itu terombang-ambing gitu di tengah-tengah samudra itu. But over time, there's a calmness in the ocean. Tapi dengan berlalunya waktu ada satu ketenangan di tengah-tengah samudra itu. And then in the vision, I see a light, a sunlight, shining onto the boat. Dan di dalam visi saya melihat satu sinar matahari yang menyinari kapal tersebut. And I asked the Lord, what does that mean? Dan saya tanya, Tuhan, apa sih artinya? The Lord says, this is the eye of the storm. Ini adalah, Tuhan bicara, itu adalah mata daripada badai itu. Is it? The eye of the storm. Pusat. Oh, the pusat dari kapal ini. Pusat dari badai. Badai. Okay. So in the natural climate, there's a storm, and usually in the middle of the storm, there's an eye of the storm. Oh, jadi di tengah badai biasanya itu ada pusat dari badai itu di tengah-tengah And in badai the itu. eye of the storm, there's always calmness. Dan di tengah-tengah pusat badai itu biasanya ada ketenangan. But in the natural climate, always after time, the storm moves on and the storm comes back. Dan biasanya itu di dalam cuaca yang normal adalah badai itu berlalu, terus badai itu balik lagi. The Lord says to me, I am your eye of the storm. Tapi Tuhan bilang, saya adalah pusat daripada badai kalian. But I will not leave you. Tapi saya tidak akan pernah meninggalkanmu. Because in the coming months, the Lord tells me, there will be a storm that's massive. Karena di dalam bulan-bulan selanjutnya akan ada badai yang lebih besar lagi. The Lord says,
If you remain in me, there will be countless. Tapi Tuhan berbicara, kalau kamu tinggal di dalam aku, kamu akan mendapatkan ketenangan. If you follow me wherever I go, there will be countless. Kalau kamu mengikuti aku, kamu akan mendapatkan ketenangan. So church, I just want to encourage you today. Jadi saudara-saudari, saya ingin mengencourage saudara-saudari hari ini. This is the year to really draw close to God. Ini adalah tahun di mana kita harus lebih dekat dengan Tuhan lagi. Do not be caught up in the storm. Jangan berada di tengah-tengah badai itu, jangan terjebak di dalam badai itu. But follow the Lord. Tapi ikut Tuhan, The Lord will lead you into peace. dan Tuhan akan memimpin saudara-saudari ke dalam ketenangan. So I encourage you to participate in the fasting. Dan saya ingin mengajak saudara-saudari untuk ikut dalam puasa, Join in seeking the Lord together. ikut bersama-sama untuk mencari Tuhan. Amen? Amin. Now I just want to share a bit today about the story of Jonah. Saya ingin hari ini menyampaikan tentang cerita Yunus, Nabi Yunus. The title is Jonah Calling Review. Dan ini judulnya adalah panggilan Nabi Yunus terkuak atau terlihatkan ya. Tersingkap. So let's read from Romans 11:29 by my sweet wife. Jadi dari Roma 11 ayat 29 di dalam Alkitab terjemahan. Actually, let's read it together. Oke, ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Lord, we just thank you for the word today. Lord, we just thank you for the word today that you sent us the living word. And Lord, you sent it, Lord, and anointed it with the Holy Spirit to help us to grow, to learn your truth, and to be fruitful. So we just pray that you anoint the word today and you speak to us, to each one of us individually, and you reveal your will in our life to us today. In the name of Jesus we pray. All of God's people say, Amen. Now in Romans 11:29, I really like the English translation. In Romans 11:29 English Standard Version, it says, "For the gifts and the calling of God are irrevocable." For the gifts and the calling of God are irrevocable. Let's look at the Amplified Version, the next one. For the gifts of God and His call are irrevocable, meaning He never withdraws them when once they are given. Ini artinya pada Tuhan panggilannya dan kasih karunia-Nya tidak akan dibalikin gitu, tidak akan ditarik gitu. Dia tidak akan pernah menarik mereka pada saat mereka sudah diberikan. So when God gives His calling and His gifts, once it's given, He never takes it back. Jadi sekali Dia berikan panggilan itu, kasih karunia itu tidak pernah menarik balik. The word is never. Kata-kata itu adalah tidak pernah. That's an extreme word. Itu adalah kata-kata yang ekstrim ya. It's not maybe or sometimes, Itu bukan kadang-kadang atau mungkin, but it never draws it back. tapi itu tidak pernah. And another thing, He does not change His mind about those to whom He gives His grace. Dan Dia tidak pernah berubah pikirannya tentang hal yang telah Dia berikan. So to whom He gives His. Untuk ke siapa yang Dia telah berikan itu, Or siapa that He sends His call. atau siapa yang telah Dia kirim. So when He picks you and gives His calling to you, He never changes His mind about you. Kalau Dia pilih saudara dan memberikan panggilan terhadap saudara, Dia tidak pernah merubah pikirannya. So He never changes His mind about His calling, and He never changes the person whom He calls. Dan Dia tidak pernah ganti panggilannya atau orang yang dipanggil. That's an awesome verse. Nah, itu adalah ayat yang luar biasa. So God has a calling. Jadi Tuhan mempunyai panggilan. Like when He calls you on your phone,
Kayak seperti waktu ditelepon. You know, it's up to us if we want to answer. Ya, itu terserah kita apa kita mau answer atau jawab atau enggak. You know, these days when I call people, very often they don't answer. Ya, akhir-akhir ini kalau saya telepon orang biasanya susah banget diangkatnya. In fact, these days it's more rare for people to answer than not answer. More rare for people to answer than not to answer. Bahkan akhir-akhir ini orang lebih sering tidak jawab daripada jawab teleponnya. Isn't that true? Benar nggak? Because these days it's very easy to ignore callings. Karena hari ini gampang sekali untuk mengacungkan gitu panggilan tersebut. And the prophet Jonah had a clear calling from God. Dan Nabi Yunus mempunyai panggilan yang jelas dari Tuhan. Let's read from Jonah chapter 1. Mari kita baca dari Yunus ayat pasal 1 ayat 1 sampai 3 di Alkitab Terjemahan Baru. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. So Jonah had a very, very clear call on his life. Jadi Jonah mempunyai panggilan yang jelas sekali dari Tuhan. God said, "You arise and go to Nineveh." Tuhan bilang, kamu bangun dan pergi ke Niniwe. So he gave Jonah a clear purpose and destiny for him. Jadi Tuhan memberikan satu tujuan hidup dan satu panggilan untuk Jonah, untuk Nabi Yunus. You go to Nineveh and serve the people there. Yunus, pergilah ke Niniwe dan layani orang-orang di situ. But what did Jonah do? Tapi apa yang lakukan Yunus? Jonah went to another city. Tapi Yunus pergi ke kota yang berbeda. Let us look at the map of where Tarshish is. Kita lihat dari petanya, dari di mana Niniwe dan Tarsis itu. So God called Jonah to go to Nineveh. Jadi Tuhan panggil Jonah dari Joppa. Jadi dia dari Joppa, dia harusnya pergi ke Niniwe di sebelah kanan. Tapi dia perginya ke Tarsis di sebelah kiri. Can you see how far Tarshish is from Nineveh? Kalau bisa dilihat dari peta ini, Tarsis itu berada jauh sekali dari Niniwe. That's like 5 times the distance to Nineveh. Itu kayak 5 kali lipat lebih jauh daripada pergi ke Niniwe. So what was Jonah doing? Terus apa yang dilakukan oleh Yunus? Jonah was running away from his call. Jadi Nabi Yunus itu sebenarnya lagi melarikan diri dari panggilan dia. Why do people run away from God's call? Kenapa orang itu melarikan diri dari panggilan Tuhan? Because God's call is a good thing, right? Ya kan panggilan Tuhan itu baik, bukan? And we want to fulfill our destiny, right? Dan kita mau memenuhi panggilan Tuhan, bukan? But why do people run away from God's call? Terus kenapa orang-orang lari dari panggilan Tuhan? Like Jonah. Seperti Yunus. Well, there are 3 reasons. Nah, ada 3 alasan kenapa orang-orang lari dari panggilan Tuhan. That is disobedience. Yang pertama itu adalah disobedience atau ketidakpatuhan. We just don't want to go where God wants us to go. Kita hanya tidak mau pergi ke tempat di mana Tuhan panggil kita untuk pergi. It may be because it is too big a sacrifice, Mungkin pengorbanannya terlalu besar, or maybe we are too comfortable where we are. mungkin kita terlalu nyaman di mana situasi kita berada. We don't want to change our life, Kita nggak mau merubah hidup kita, or we are scared to walk out of our comfort zone. atau kita takut untuk keluar dari zona nyaman kita. We just don't want to go where God wants us to go. Kita nggak mau keluar daripada dengan kita nggak mau pergi ke mana panggilan Tuhan. In Jonah's case, he just did not like the Assyrians in Nineveh. Di dalam kisah Yunus, dia tidak suka terhadap orang-orang
Assyrian di Niniwe. He just hate their lifestyle. Dia benci sekali terhadap kehidupan mereka. And he doesn't want them to be saved. Dia tidak mau mereka diselamatkan. But for many others, we just refuse to just go where God sends us. Tapi kebanyakan dari kita itu tidak mau pergi ke mana Tuhan memanggil kita. The price is too high for them. Pengorbanannya atau harganya terlalu mahal untuk dibayar. Disobedience. Disobedience atau ketidaktaatan. The second reason Hal yang kedua, is distractions. distraction atau pengalihan dari From our life. kehidupan kita. So the first one, disobedience, we don't want to do it. But the second one, we actually want to do it, but we get distracted. Sebenarnya kita mau yang kedua, itu yang pertama kan kita nggak mau melakukannya. Kedua itu kita mau melakukannya, tapi banyak banget hambatan, rintangan dari kehidupan kita, distractionnya, suatu pengalihan dari hidup kita. We're just too busy in our life. Kita terlalu sibuk di dalam kehidupan kita. When we're young and single, Waktu kita muda dan masih single, we gotta focus on our studies. kita harus belajar, We have exams coming up. kita ada ujian, Or we have to concentrate on our career. atau kita harus konsentrasi untuk mencapai karir kita. We're starting at the bottom. We gotta work hard. Kita mulai dari bawah, kita harus bekerja keras. There's no time for the call of God. Tidak ada waktu untuk panggilan Tuhan. Or we become just married. I gotta focus on my wedding. Atau kita baru saja menikah, harus fokus terhadap kehidupan pernikahan saya. And we gotta start learning how to grow in a marriage together. Dan kita harus belajar tumbuh bersama-sama di dalam pernikahan And we kita masing-masing. And we're gonna start paying a mortgage for our house. Nah, kita harus mulai bayar KPR, cicilan KPR itu. It's too busy, Lord. I got no time. Terlalu sibuk Tuhan, saya tidak punya waktu. Or when we become proud parents. Atau kita pada saat jadi orang tua yang bangga sama We anaknya. got to take care of our baby. Aduh, kita harus jaga anak kita, bayi-bayi kita. It takes so much time. Banyak waktu yang diperlukan. And they suck so much money. Dan banyak biaya juga. And then I got no time, Lord. Tuhan, saya tidak punya waktu. And when we become old, Dan waktu kita tua, and then we realize we got health problems. terus kita mulai sakit-sakitan. Oh Lord, I don't have the energy Oh Tuhan, anymore. saya tidak punya energinya. The hospital bills is too heavy. Biaya-biaya pengobatan rumah sakit terlalu mahal. I just cannot afford the time. Saya tidak punya waktunya Tuhan. Let me tell you, there's never a good time to serve the Lord. Coba saya kasih tahu, tidak ada waktu yang terbaik atau tepat untuk melayani Tuhan. There's never a free time to serve the Lord. Tidak akan pernah waktu yang sempat sekali senggang sekali untuk melayani Tuhan. We have to choose to serve the Lord. Kita harus memilih untuk melayani Tuhan. And from that choice, we make the time to serve the Lord. Dari pilihan tersebut yang kita telah pilih, kita membuat waktu itu. Because life can just sweep you away. Karena kehidupan itu begitu gampang untuk membawa kita. I'm almost 40. Saya hampir 40 tahun. I know I don't look like it. Saya tahu saya tidak kelihatan setua itu. But time flows so fast. Tapi waktu berjalan dengan cepat. I just remember I'm 20. Saya berasa saya seperti waktu umur 20 dulu. And the last 20 years just went very Dan quickly. 20 tahun berjalan begitu cepat. And in 20 years time, I'll be 60. Dan dalam 20 tahun lagi saya akan 60. Time sweeps you very quickly. Waktu membawa saudara sangat cepat sekali. And my desire is never to regret my life. Keinginanku yang terdalam adalah tidak pernah menyesali hidupku. So distractions, people who want to serve God, it's calling. Jadi seperti distraction atau pengalihan itu adalah orang-orang yang mau melayani Tuhan, But they just get distracted by life. tapi mereka perhatiannya teralihkan oleh hal-hal yang lain. Now, number 3, Nomor 3, disillusionment disillusionment or disappointment. atau kekecewaan, disappointment. These are people who wants to serve God and who has served God, but they get disillusioned. Ini adalah orang-orang yang mau melayani Tuhan dan telah melayani Tuhan, tapi pernah kecewa terhadap pelayanannya. Serving God
was not what they thought it would be. Pelayanan Tuhan tidak seperti bayangan mereka sebelumnya. They got disappointed by their church leaders, Mereka kecewa terhadap pemimpin-pemimpin gereja. or they get burned out by their ministry. Jadi mereka terlalu capek dalam pelayanan mereka. I know what I'm talking about because I've been serving God for many years. Saya tahu apa yang saya ngomongin karena saya telah melayani Tuhan bertahun-tahun. Since I was a teenager, Dari waktu saya masih remaja, and I've seen it all. saya sudah melihat semua itu. How leaders can disappoint you. Bagaimana pemimpin bisa mengecewakan saudara-saudari. They're supposed to be Christians. Mereka harusnya orang Kristen. They're supposed to be Christ-like. Mereka harusnya seperti Tuhan itu sendiri. But why do they do that? Tapi kenapa mereka melakukan hal-hal tersebut? Why do they say that? Kenapa mereka mengatakan hal-hal tersebut? Oh, so many times it's easy to have our expectations being disappointed. Banyak sekali itu kesempatan di mana pemimpin itu mengecewakan. Yeah, disappointed. And I see many people in our midst today Dan saya lihat banyak orang di antara kita hari ini who have a good story when they're young. mempunyai cerita yang indah pada saat mereka muda, Great testimony of ministry to the Lord. kesaksian pelayanan yang luar biasa pada Tuhan pada saat mereka muda, Seeing God move in their life when they were young. melihat Tuhan bekerja di dalam hidup mereka pada saat mereka muda. Many of us. Banyak sekali dari kita. I've been in PCC for 4 or 5 years. Saya sudah di TCC sekitar 4-5 tahun. And I'm amazed at how many of us have been serving the Lord since they were young. Dan saya sangat begitu mengagumi banyak sekali di antara kita sudah melayani sejak muda. But they got disappointed. Tapi mereka kecewa. They got discouraged. Dan mereka merasa dikecewakan. And they got burnt out. Dan mereka merasa letih, lelah, lesu. And they run away from their call after Dan mereka lari dari panggilan mereka. And they get hurt. Dan mereka disakiti. Now what happened to Jonah after he ran away from God? Nah, apa yang terjadi pada Yunus ketika dia melarikan diri dari Tuhan? Yunus pasal 1 ayat 17 dari Alkitab terjemahan baru. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. When we look at the picture, it's not very clear, but it is Jonah, the little person is Jonah, and there's a big whale underneath the ocean. Kalau kita lihat dari gambar mungkin nggak gitu jelas ya. Di bawah ada satu orang kecil gitu di atas yang lagi berenang, mengapung di samudra, dan di bawahnya ikan paus yang besar. Now, Jonah is having a really bad day. Yunus itu punya hari yang sangat jelek, He's traveling to Tarshish. dan dia lagi mau pergi ke Tarsis. So he's going dalam for perjalanan ke sana. jalan-jalan. Jadi dia mau pergi jalan-jalan, But he faced a great storm. tapi ada badai yang besar, And not only that, the ship crew threw him off the boat. dan awak kapal itu buang dia ke laut. And not only him being stranded in the ocean, there's a big fish waiting to swallow him. Dan bukan cuma dia lagi mengapung di samudra itu, tapi ada satu ikan paus yang besar yang lagi nanti dia. That's a really bad day. Itu adalah hari yang sangat jelek. Now when we sometimes walk outside of God's calling, Dan kadang-kadang pada saat kita sedang berjalan di luar panggilan Tuhan, sometimes we struggle. kadang-kadang kita struggle atau kita bersusah payah dalam hidup kita. It might not be a big fish swallowing you, Mungkin bukan satu ikan yang besar ya yang sedang memakan saudara, but life is not easy. tapi kehidupan tidak gampang. It could be you're still dealing with a lot of bitterness. Itu bisa terjadi kalau kita sedang melalui kepahitan, Or it could be that your financial situation is challenging. atau mungkin keadaan situasi finansial sedang tidak baik, Or your family situation is becoming a problem.
atau keluarga, ke depan keluarga itu sedang menjadi satu masalah. But in the midst of your struggle, Tapi di dalam kesusah payahan kita, struggle hidup kita, something happened to Jonah. sesuatu terjadi pada Yunus. Jonah had a great revelation. Nabi Yunus mempunyai satu pewahyuan. Dari Yunus 2 ayat 7 sampai 10 dalam kitab terjemahan baru, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepada mereka ke dalam baitmu yang kudus, mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. So Jonah had a revelation Jadi Nabi Yunus mendapatkan satu pewahyuan. that God is actually the master. Jadi Tuhan itu sebenarnya adalah master atau bosnya. God is the one who makes the decision. Tuhan yang membuat keputusan. You see, when Jonah chose to run away from God's calling, Jadi waktu Jonah pergi, memutuskan untuk lari dari panggilan Tuhan. who's the master of Jonah's life? Jadi siapa bosnya di sini? Siapa yang masternya di sini? Who is giving the orders? Siapa yang memberikan Giving the perintahnya? In many of us, Instruksi. who gives the orders in your life? Siapa yang memberikan instruksi dalam kehidupan kita? Many of us give God orders Banyak dari kita memberikan instruksi kepada Tuhan and expect Him to follow. dan mengekspektasi Tuhan untuk menjalani, mengikuti kita. Jonah was like that. Yunus seperti itu. But God was trying to show Jonah who is the boss. Tuhan sedang menunjukkan Yunus siapa bosnya. Who gives the orders and who should follow. Siapa yang memberikan instruksi dan siapa yang harus mengikutinya. And Jonah had that revelation Dan Yunus mendapatkan pewahyuan itu. that God is his deliverer, Jadi Tuhan adalah orang yang akan menyelamatkan dia. God is his savior. Tuhanlah yang It's the same. membawa dia keluar dari segala masalahnya. And God is his master. Dan Tuhanlah bosnya dia. At the end, Jonah in the fish said, I give you thanks. Dan akhirnya Yunus di dalam perut ikan paus itu ngomong, saya mengucap syukur. Now, nothing has changed in Jonah's situation. Jadi dalam situasi Yunus itu tidak ada yang berubah. But the thing that changed was Jonah. Tapi yang berubah itu adalah Yunusnya sendiri. He was the one who changed. Dia yang berubah. He was the one who can give thanks. Dia yang mengucap syukur kepada Tuhan. Who can give thanks when you're in Jonah's shoes? Siapa yang bisa mengucap syukur pada saat kita dalam situasi Yunus? You're gonna die. Mungkin aja saudara udah dalam ambang kematian, You still give thanks. tapi tetap mengucap syukur kepada There are Tuhan. no problems in which you should not give thanks. Dan tidak ada di dalam kesusahan apapun yang kita hadapi di mana kita tidak perlu mengucap syukur kepada Tuhan. And when we struggle in life, Pada saat kita bersusah payah dalam hidup kita and we are hitting a dead end, dan kita sedang tidak mendapatkan jalan keluar, like Jonah, seperti Yunus, God wants us to just sacrifice your whole life to God. Tuhan ingin mengorbankan seluruh hidup saudara-saudari. Jonah said, take my life, Lord, it is yours. Yunus bilang, ambil hidup saya, itu semuanya milik Engkau Tuhan. I am not the Lord anymore, you are. Saya bukan Tuhan lagi, Engkaulah Tuhan. I'm not the boss anymore, you are. Saya bukan bos lagi, Engkaulah bos. And when Jonah reached that point, a miracle happened. Dan pada saat Yunus sampai ke dalam titik itu, ada satu mukjizat terjadi. And God commanded the fish to throw up Jonah, and he survived. Dan Tuhan meminta ikan itu untuk memuntahkan dia, dan Yunus pun hidup. Now this is the crux, the core of the message. Ini adalah inti daripada khotbah hari ini. God repeats His calling. Tuhan mengulang panggilannya.
God repeats His calling. Tuhan mengulang panggilannya. Dari Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 2, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Even if we forget God's calling, Bahkan pada saat kita lupa panggilan Tuhan, or we want to run away from our calling, atau pada saat kita mau melarikan diri dari panggilan Tuhan, God doesn't forget. Tuhan tidak pernah lupa. God remembers. Tuhan ingat, And at the right time, dan pada saat waktu yang tepat, He'll repeat it again to dan you. Dia akan memanggil kembali. Because God never withdraws His calling. Karena Tuhan tidak pernah menarik balik panggilan Dia. And God never stops choosing you. Dan Tuhan tidak pernah berhenti memilih kalian, saudara-saudari. Yes. So what happened to Jonah after that? Terus apa yang terjadi pada Yunus sesudah itu? Yunus 3 ayat 4 sampai 6. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kambung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari sananya, ditanggalkannya jubahnya, dan diselubungkannya kain kambung, lalu duduklah ia di abu. Jonah became one of the greatest evangelists that ever lived. Jadi Yunus menjadi salah satu pewarta Injil yang terbaik di sepanjang kehidupan. Not only did he reach a big group of people through his rally, Bukan saja dia mencapai satu jemaat yang besar, he reached a whole city. dia mencapai atau menjangkau satu kota penuh. From the beggar to the king, Dari pengemis sampai ke raja, they all repent before the Lord. mereka semua bertobat di hadapan Tuhan. One of the greatest evangelists that ever lived. Salah satu pewarta Injil yang terbaik yang pernah hidup. Any evangelist today that can, save a whole city? Adakah pewarta Injil hari ini yang hidup yang bisa menyelamatkan satu kota penuh? Maybe in the future. Mungkin di kemudian hari. From PCC. Dari sisi. Amen? Amin. Dari Roma ayat pasal 11 ayat 29, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. My father brought me and my family into Christianity. Ayah saya membawa saya saya dan keluarga ke dalam kehidupan kekristenan. Before that, we were all in Buddhist. Sebelumnya semuanya kami itu beragama Buddha. This is in 1988. Ini tahun 1988. So he was the one who first became a Christian. Jadi dia menjadi Kristen dulu di keluarga kami. And he was very active in the church. Dan dia sangat aktif di gereja. He cooked a lot for the church functions. Dia masak banyak untuk acara-acara gereja. We left Malaysia and he left a good job in Malaysia. Dia meninggalkan pekerjaan yang bagus di Malaysia. And he started again in Dia Australia. mulai lagi di Australia. And he did a lot of small business. Dia melakukan bisnis kecil. But eventually he became a real estate agent. Tapi akhirnya dia jadi agen properti. And he was very successful. Dan dia sangat sukses. Because my dad is a very charismatic man. Karena dia seorang yang karismatik sekali. And he can always convince people to come and buy his houses. Ya, dia selalu pintar untuk meyakinkan orang untuk beli properti-properti. Over time he becomes successful and well known. Dan sedang berlalunya waktu, bapak saya menjadi terkenal dan menjadi sukses In Melbourne. di Melbourne. But over time, this group of scammers came to know him. Tapi dengan berlalunya waktu juga ada satu grup dari orang-orang yang penipu itu datang kepada bapak saya. And they have this very complicated scam Jadi mempunyai satu skema yang begitu kompleks to get him to invest in China. untuk membawa dia untuk investasi di Cina. And they were very, very smart, like a snake. Dan mereka begitu pintar seperti layaknya satu seekor They ular. hooked my dad. Dan dia mendapatkan ayah saya. Because my dad also wanted money. Dan karena ayah saya juga sebenarnya ingin uang.
So over time, he got deeper and deeper into the scam. Dan dengan berlalu waktu dia menjadi lebih terkubur lebih dalam lagi dalam hutang. And over time, he gave more and more of his money, sold an investment property, and gave it all away. Jadi dengan berlalu waktu dia memberikan banyak sekali uang, jual properti yang dia punya untuk memberikan untuk para penipu-penipu ini. This happened in year 2000, early 2000. Dan ini terjadi pada awal tahun 2000. And of course, all of us got worried. Dan tentunya satu keluarga kami menjadi khawatir sekali. We asked a very close spiritual friend to talk to him. Kita membawa teman-teman gereja yang dekat gitu untuk ngomong dengan dia. Refused to listen. Tidak mau dengar. We got our church pastors and elders to talk to him. Kita punya gereja, pemimpin, elders, semuanya untuk ngomong dengan dia. Refused to listen. Tidak mau dengar. So we thought maybe he's brainwashed. Kita pikir mungkin dia lagi di brainwash kali ya, dicuci otaknya. So our family tricked him to see a doctor in the hospital. Jadi keluarga kami sedang membawa dia tiba-tiba untuk ke dokter jiwa. And we trapped him in the psychiatric ward. Dan kita jebak dia ke dalam satu klinik sakit jiwa. But after 1 week of examination, Setelah 1 minggu pemeriksaan itu berlangsung, the doctor released him. dan dokter itu suruh dia pulang. The doctor said nothing's wrong with him. Tidak ada yang salah dengan dia. So we thought, what else can we do? Kita pikir apa lagi yang harus kita lakukan? So we contacted the police to come Kita panggil polisi itu datang to try and catch the untuk scammers. menangkap penipu itu. But in Australia, if there's no person wanting to be a victim, there's no case. Tapi kalau di Australia, kalau tidak ada orang yang mengaku kalau dia adalah korban, itu tidak ada kasus. So we got the detective of the mafia, special forces. Jadi kita membawa detektif dari mafia, special forces itu datang. And again, they did the investigation. Benar mereka melakukan penyelidikan lagi, Want to talk to my father. mau ngomong dengan ayah saya lagi, Again, he refused. dan dan lagi papa saya tidak setuju. And our family came together and said, last chance, father. Dan keluarga kami kita ngomong itu kesempatan terakhir papa. You follow, you want the family or you want these scammers? Terus papa pilih kami keluarga atau pilih penipu-penipu itu. And he followed the scammers. Dan dia pilih He penipu-penipu. left, divorced my mother, Dia menceraikan mama saya, left my family, tinggalkan keluarga saya, and live in somewhere. dan tinggal di satu tempat. And at times we hear from him, Dan kadang-kadang kita dengar dari dia waktu wanting telepon money from us. mau minta uang dari kita. Because he's living in a car, Karena dia tinggal di dalam satu mobil, sleeping inside the car, tidur di dalam mobil itu, eating once a day. makan 1 kali sehari. Now in Australia, living in a car is not so easy. Dan di Australia kalau tinggal dalam mobil itu nggak gampang. Because that's winter. Karena itu kadang musim dingin. It's very, very cold in the car. Itu dingin sekali di mobil itu. And eventually, he kept on giving money until he started to cheat other people. Dan sampai pada saatnya dia terus memberikan uang sampai dia menipu orang lain untuk mendapatkan uang itu. And then some people that he borrowed money were wrong people, bad Kadang-kadang people. ada yang dia pernah pinjam uangnya itu adalah orang yang jahat. And these people kidnapped him and tortured him for 1 day. Dan orang-orang ini itu menangkap dia dan siksa dia selama 1 hari. We got a call from him in the police station. Dia mendengar, kita mendapat telepon dari dia dari stasiun polisi. And he's just been hurt and injured from this experience. Dia disakiti dan benar-benar terluka dari kejadian ini. So we brought him back and helped him find a place to stay. Kita bawa dia pulang dan mencarikan tempat tinggal. But again, he went back to these scammers. Tapi dia balik lagi ke penipu-penipu ini. Until someone sued him. Sampai satu hari salah satu orang korban dia melakukan mengajukan tuntutan di pengadilan And charged him for fraud. dan mendakwa dia untuk penipuan. And at the court, my dad took the full sentence. Dan dalam pengadilan itu papa saya menerima semua dakwaan tuduhan itu. Because he believed if he take the full sentence, the scammers will give him money when he comes out. Karena dia begitu percaya bahwa kalau dia mengambil atau menerima semua tuntutan itu, dia penipu-penipu itu memberikan uang nanti untuk dia pada saat dia keluar dari penjara.
So he was given sentence for 5 years. Jadi dia berikan hukuman bahwa dia akan menerima hukuman penjara 5 tahun. Now, when we were still very young, Waktu kita masih muda, a prophet came by and prophesied over my dad. satu nabi datang untuk memberikan satu profesi kepada ayah saya, He said that my dad will be an evangelist for God. bahwa ayah saya akan menjadi evangelis, pewarta Injil. But through the many years of seeing what happened to my dad, Tapi bertahun-tahun setelah saya melihat apa yang terjadi pada papa saya, I said, impossible. mustahil itu bisa terjadi. How can my dad do that? Bagaimana ayah saya dapat melakukannya? He's so worldly and full of greed. Dia itu begitu penuh dengan ketamakan, kerakusan dunia ini. He refused to listen to anyone. Dia menolak untuk percaya pada siapapun. Supreme stubbornness. Ya, tingkat tinggi keras kepalanya. Will listen to nobody. Tidak mau dengar siapapun. But do you know God is able? Tapi tahukah saudara-saudari bahwa Tuhan itu udah bisa. I started to write letters to him, Saya mulai menulis surat untuk dia, talking about having faith in God, come back to God. seperti mempunyai iman di dalam Tuhan, kembali kepada Tuhan. Very hard for me. Susah sekali untuk saya. You know, because when my dad, we don't have a relationship. Karena saya dan ayah saya tidak punya hubungan yang baik. I've never said anything like this ever before, not face to face. Saya tidak pernah ngomong seperti sekarang gitu, dari muka ke muka, tetap muka. Even when I delivered the letter, my hand was shaking. Bahkan pada saat saya kirim surat itu, tangan saya bergetar. But God used it. Tapi Tuhan memakai itu. So over the 2.5 years, Dari 2,5 tahun saya menulis surat itu, God started to work in his life. Tuhan mulai bekerja di dalam hidup dia. And over time, I get back letters. Dan dengan berlalunya waktu saya dapat jawaban surat-surat And I see saya. how he started to come back to God. Dan saya melihat bagaimana dia mulai berubah dan balik kepada Tuhan. Started to study the Bible. Mulai belajar Alkitab. Every month, he will finish a Bible study on the book of the Bible. Setiap bulan dia akan selesaikan satu buku dari Alkitab itu. Started to make up a prayer meeting in the church. Dan bikin prayer meeting ya di penjara itu. Apparently, he met a pastor, another pastor. Sepertinya dia menemukan satu pendeta di dalam penjara itu juga. But the pastor is not serving there. The pastor is in there for a crime. Jadi pendeta itu bukan melayani mereka, tapi actually pendeta itu tidak masuk ke penjara itu karena satu kejahatan yang dilakukannya. But together they have Comcel. Tapi bersama-sama mereka melakukan komsel di dalam situ. And the latest letter I have from him, Dan surat terakhir yang saya dapat dari dia, he's converting prisoners in prison. dia mewartakan Injil dan membuat orang bertobat di penjara. And he's bringing people to be baptized in prison. Jadi kalau orang-orang untuk dibaptis di dalam Praise penjara. God. Come on, let's read our hands and praise God. I did not do anything. Saya tidak melakukan apa-apa. No man can do anything. Tidak ada seorang manusia pun bisa melakukan But apa-apa. God is able. Tapi Tuhan mampu. God can change Tuhan bisa merubah. if we don't give up. Kalau kita tidak menyerah. We prayed for 15 years for my dad. Saya berdoa selama 15 tahun. For untuk 10 ayah years, saya. we tried to change him. 10 tahun kita coba mengubah dia. 2.5 years, God has changed him. Dalam 2,5 tahun Tuhan merubah dia. Now, this testimony is not finished. Dan kesaksian ini belum selesai. My God, my father is going to get released from prison in next week. Ayah saya akan dikeluarkan dari penjara minggu depan. I'm going to fly back to Australia Jadi saya to akan receive him terbang ke Australia untuk menjemput dia and help him settle down. dan bantu dia untuk adaptasi ke kehidupan luar. He wrote to me, you know, when I come out, I want to find a church that I can serve. Dia tulis kepada saya, pada saat saya keluar saya mau cari gereja di mana saya bisa melayani. See, God has truly, truly changed him. Dan Tuhan benar-benar sudah merubah dia. So pray for my family. Doakan keluarga saya. My family is still broken. Keluarga saya masih tercerai-berai. My mother is still divorced from my father. Ibu saya masih cerai dari suaminya, itu papa saya. My brother don't want anything to do with my dad. Abang saya tidak mau ada apa-apa yang berhubungan dengan papa saya. So when my dad comes out, you know, we have to work on restoration.
Daripada saat papa saya keluar, saya harus bekerja untuk restorasi hubungan keluarga saya. God is able. Tuhan mampu. And God is faithful to His calling. Dan Tuhan setia dalam panggilannya. My dad became an evangelist in prison. Ayah saya menjadi seorang pewarta Injil di penjara. Because God remembers His calling. Tuhan ingat terhadap panggilan dia. And God remembers your calling. Dan Tuhan mengingat panggilan saudara-saudari. I believe that God has a message for TCC today. Saya percaya kalau Tuhan mempunyai pesan untuk TCC hari ini. God has called many of us here today. Tuhan sudah panggil banyak dari kita pada saat kita masih muda. But we're still young and inexperienced. Tapi kita masih muda dan tidak banyak pengalaman. We don't know how to use our weapons. Kita tidak tahu bagaimana menggunakan senjata kita. But we were full of passion. Tapi kita penuh dengan passion, gairah. But over time we get hurt. Tapi dengan berlalunya waktu mungkin kita terluka. We get lots of pain and bitterness. Kita mengeluarkan banyak kepahitan, We get sakit hati, burn out, letih. Because our enemy carries weapons. Karena musuh-musuh kita bawa senjata. The enemy is a destroyer. Dan musuh-musuh kita itu menghancurkan. But God says, wait. Dan Tuhan bilang tunggu. Even though we struggle after that, Pada saat walaupun kita bersusah payah sudah itu, even though life is not easy, walaupun kehidupan tidak gampang, God still remembered you. Tuhan tetap mengingat And God saudara-saudara. healed you. Dan Tuhan menyembuhkan And God saudara-saudara. bless you. Dan Tuhan memberkati saudara-saudari. And God made you stronger. Dan Tuhan membuat engkau lebih kuat lagi. And God made you wiser. Dan Tuhan membuat engkau lebih bijaksana lagi. Because God still has a destiny for you. Karena Tuhan selalu punya panggilan dalam hidup kamu. And God wants you to come back. Dan Tuhan ingin engkau balik. No longer as Boy Scouts. Bukan seperti Boy Scouts ya yang pramuka gitu yang pada saat muda But commandos. jadi komander. So come back. Lalu balik. God's calling is repeated to you today. Panggilan Tuhan diulang hari ini untuk saudara. Come back to the fight. Balik kepada panggilan Tuhan. God wants your muscles. Tuhan pengen otot-otot saudara. God wants your knowledge. Tuhan ingin pengetahuan saudara, God wants your experience pengalaman saudara to join the fight. untuk join dan ikut dalam perjuangan ini. Come back to God's kingdom. Balik kepada kerajaan Tuhan To seek first His kingdom. untuk mencari dahulu kerajaan Tuhan. All the other things will come to you. Dan semuanya akan ditambah-tambahkan untuk kami. Function in God's body. Berfungsi di dalam tubuh Kristus. You make the body stronger. Kita bikin tubuh Kristus lebih kuat. Come back to the house of God. Balik kepada rumah Tuhan. We still have a big room in the house of God to be built. Kita masih punya begitu banyak ruangan besar yang harus dibangun. That only you can build. Hanya saudara-saudari yang bisa bangun. This is the word of the Lord Ini adalah pesan Tuhan. that I sense God wants for us to hear today. Jadi aku rasakan Tuhan ingin ucapkan hari ini For me and also for us. untuk saya dan untuk saudara-saudari. Hallelujah. Haleluya. Let me just sing one song. Bisa kita nyanyi satu lagu. Thirsty say I've had enough. Yeah, I've seen hopelessness get so
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya dari perwakilan murid-murid SMK Nuansa, banyak terima kasih atas kedatangannya ke SMK Nuansa dari jauh mungkin dan ini bukan dari awal juga, saya bangun semua dari nol. Yang penting sih semuanya itu harus kerja keras dan standar itu nomor satu. We can change the world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kabar baik buat saudara-saudara apa yang telah saya alami setelah saya mengikuti kelas kedarologi. Sebelum saya mengikuti kelas kedarologi ini, banyak hal yang menghambat saya untuk dapat menjangkau jiwa-jiwa kaum kedar. Terkadang ada rasa kesal, rasa takut, bahkan banyak tembok yang menghalangi sehingga saya tidak dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan yang tertulis di dalam Matius 28 ayat 19. Tetapi kabar baiknya adalah setelah saya mengikuti kelas ini, saya memiliki hati yang merdeka untuk dapat menjangkau kaum kedar. Serta merta rasa takut, rasa kesal, bahkan tembok itu runtuh. Karena lewat kelas kedarologi ini saya mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Di dalam kelas kedarologi ini, saya menemukan rahasia Tuhan bahwa Tuhan hanya akan memberikan berkat langsung kepada anak-anaknya, tidak kepada orang-orang yang belum menerima Isa sebagai juru selamat. Karena itu jelas dengan kata lain dikatakan bahwa anak-anak Tuhanlah menjadi saluran berkat bagi kaum kedar. Kita akan dapat memberikan hadiah yang terindah bagi Tuhan, yaitu jiwa-jiwa yang dimenangkan menerima Isa sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengikuti kelas ini. Karena lewat kelas inilah kita akan diperlengkapi untuk dapat menjangkau jiwa-jiwa kaum kedar. Dan itu adalah momen dan waktu yang tepat untuk kita memberikan hadiah yang terindah bagi Tuhan kita. Mari kita mengikutinya. Bagi Anda yang rindu untuk mendukung proses pembangunan gedung dalam bentuk dana, Anda bisa mendapatkan form investasi gedung di ibadah masing-masing. Jika Anda telah melengkapi form, Anda dapat mengembalikannya dengan menyerahkan kepada usher. Realisasi janji iman dapat dilakukan dengan mengisi bagian pembangunan gedung di form yang terdapat dalam amplop persembahan atau melalui transfer ke rekening berikut ini. Dalam rangka memperlengkapi jemaat, Abala Barat bekerjasama dengan KBC membuat sebuah serial workshop keuangan. Melalui workshop keuangan ini diharapkan jemaat menjadi jemaat generasi yang Melvin, generasi melek finansial. Workshop ini berjudul Investment Intelligence. Melalui workshop ini kita meningkatkan intelijensia kita terhadap investasi. Bagaimana waktu kita melakukan investasi, kapan kita masuk di dalam investasi, bagaimana kita membedakan investasi bodong maupun investasi yang sebenarnya. Workshop ini akan dilayani oleh Bapak Jono Sudirgo. Beliau adalah presidir daripada Pix Puritas. Workshop akan bertempat di Belisa Office Tower lantai 3.
pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 jam 10 pagi sampai selesai. Harga investasi sebesar 250.000, namun khusus jemaat yang mendaftar setelah ibadah ini mendapatkan harga khusus 125.000. Berhubung tempat yang terbatas, peserta hanya dibatasi sebanyak 50 orang saja. Jadi daftarkan diri Anda segera di counter ibadah masing-masing. Ya, oke. Sekali lagi sudah diumumkan tadi bagi saudara-saudara yang ingin terlibat dalam revisi Bible Revision, ya bisa hadir di hari Selasa ini, ya di gedung Maisonette lantai 4 jam 7.30. Ya, kemudian untuk endarologi, ya juga bagi saudara-saudara yang ingin terlibat bagaimana melayani saudara-saudara kita di endarologi, ya akan ada training. Ini akan dimulai minggu depan, mulai tanggal 21 Juni sampai 23 Agustus. Minggu ini 21 Juni sampai 23 Agustus, ya akan ada beberapa kali pertemuan jam 4 di auditorium Desa lantai 3. Kemudian bagi saudara-saudara juga yang sudah terlibat tadi, yang sudah tim dari Sukabumi, ya yang sudah sama-sama terlibat dalam donasi Sukabumi Project, ya ada perubahan nomor rekening, ya untuk BCA nomor rekening bisa dilihat, ya atas nama Lila Winarta Marga Yunita di nomor rekening 6790528989 BCA. Oke. Silakan bangkit berdiri saudara, mari kita bangkit berdiri. Saudara, kalau tadi ada pelajaran investasi di bumi ini, saya percaya kalau kita mau investasi, itu tempatnya itu harus dapat dipercaya. Tetapi ada investasi yang ini sangat bisa kita percaya karena yang mengelolanya Tuhan kita Allah yang luar biasa. Saudara, saya mendorong buat setiap saudara yang belum terlibat di dalam investasi gedung untuk kita merenovasi pekerjaan Tuhan di Abelof Greenfield di Maisonette. Saudara bisa terlibat, saudara bisa mengisi dan bisa menaruhnya di dalam amplop. Kalau saudara nggak ada kartunya, formnya nanti bisa minta kepada Nikolas boleh lambaikan tangan ya Niko. Nah saudara, ini pesan Tuhan ketika saya berdoa buat gedung saudara. Beberapa hari yang lalu ketika saya berdoa bersama istri saya berdoa buat gedung, belum pernah yang saya alami sebelumnya. Saya menangis dan Tuhan bicara anakku, aku Tuhan yang kaya, aku akan mencukupkan. Tetapi Tuhan mau saudara, bukan Tuhan gak bisa cukupkan. Tetapi kenapa kita belajar berinvestasi? Karena Tuhan mau menyatakan kuasanya di tengah-tengah kita. Mari kita baca ayat firman Tuhan. Ini ayat yang saya dapat saudara buat investasi. Di dalam Kejadian 26 ayat 12 dan 13, Ishak lagi musim kelaparan. Tetapi dia mendengar suara Tuhan, dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Tuhan berbicara kepada saya hari-hari ini, beri apa yang kamu punya, agar Tuhan bisa memberi apa yang kamu nggak punya. Kadang-kadang tangan kita begini terus, makanya Tuhan nggak bisa beri apa-apa. Itu yang Tuhan berbicara kepada saya. Ini ayat yang Tuhan taruh di hati saya ketika Tuhan berkata, Hendy, menabur di tanah yang subur. Dan saya percaya janji Tuhan, kalau Tuhan berkata pada tahun ini juga kita akan menuai 100 kali lipat. Sebab perkataan Tuhan pasti digenapi. Langit dan bumi akan berlalu, perkataan Tuhan tidak akan pernah berlalu. Dan hari ini kalau kita bisa berinvestasi, karena Tuhan sudah berinvestasi lebih dulu dalam hidup kita. Karena Dia sudah memberi terlebih dahulu dalam hidup kita. Saya mau mengajak seluruh jemaat Tuhan yang ada di sisi, mari kita terlibat di dalam investasi gedung. Dan saudara, bukan saya yang berkata pada tahun ini juga saudara akan menuai 100 kali lipat. Itu firman Tuhan. Saudara akan melihat pekerjaan Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Saudara akan melihat pelipat gandaan, multiplikasi. Saudara, kalau kita mau menabur, tidak pernah petani menabur benih yang gelap.
Petani selalu memberi benih yang terbaik untuk ditabur karena dia tahu dia akan menuai berkali-kali lipat dari benih yang dia tabur. Saudara, saya berdoa kita mendengar dari Tuhan dan menabur benih yang terbaik dari Tuhan untuk investasi gedung, karena saudara akan menuai pada tahun ini juga 100 kali lipat. Karena firman Tuhan, ya dan amin. Mari kita mengangkat pemberian. Bapak, terima kasih, aku berdoa buat setiap kami di tempat ini ada impartasi iman hari ini Tuhan. Dan kami tahu rancangan-Mu terlalu besar dalam hidup kami. Tidak ada dosa yang sanggup menahan panggilan Tuhan. Tidak ada ikatan yang sanggup menahan panggilan Tuhan. Tidak ada kubur yang sanggup menahan Lazarus untuk menggenapi panggilan Tuhan. Ketika dia bangkit dari kubur, dia memenangkan banyak imam-imam. Hari ini di dalam nama Yesus, banyak anak-anak-Mu yang mungkin ada di dalam kubur, sedang tertidur Tuhan. Tetapi hari ini aku berdoa ketika anak-Mu bangkit, mereka akan memenangkan banyak orang. Panggilan Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan, kami akan melihat tempat ini penuh dengan orang-orang yang baru, orang-orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hari ini kami percaya firman-Mu Tuhan. Kami mau menabur dengan iman Tuhan. Sama seperti Ishak mendengar suara-Mu, tabur di tanah itu. Sekalipun musim lagi susah, musim lagi kelaparan, tetapi Ishak taat. Dan pada tahun itu juga dia menuai 100 kali lipat. Dia menjadi kaya, kian lama kian kaya. Dia menjadi sangat kaya sebab dia diberkati Tuhan. Dan hari ini kami tahu kami diberkati oleh Tuhan. Kami diberi roti dan benih yang terbaik untuk kami bisa tabur Tuhan. Dan kami percaya pada tahun ini juga kami akan menuai 100 kali lipat. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau minggu depan Elton akan ke Australia Tuhan untuk menjemput papanya. Kami bersyukur dan kami akan mendengar pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar lagi Tuhan apa yang Kau kerjakan dalam hidup papanya. Berkati Elton dan keluarganya Tuhan. Biar lewat hidup mereka, mereka menggenapi panggilan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, akan ada restorasi dalam keluarga mereka Tuhan. Pemulihan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hari ini buat firman-Mu, materaikan firman-Mu dalam hati kami. Kami bersyukur kami adalah orang-orang yang menang. Kami lebih dari pemenang karena darah Yesus yang telah dicurahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkata, amin.